Ibu dan Bapak mohon izin menyampaikan tren isu-isu penelitian yang dapat Ibu dan Bapak pilih ya, eh, apa namanya, eh, yang bisa Ibu dan Bapak pilih untuk magister pendidikan dan magister ilmu pendidikan dan keguruan. Ibu dan Bapak, nah, yang pertama tren isu penelitian itu adalah tentang literasi digital pada level pendidikan dasar ya untuk MPDR dan level pendidikan menengah untuk magister pendidikan bahasa Inggris dan magister pendidikan matematika. Kemudian isu yang kedua adalah tentang kajian kesiapan belajar, kemandirian belajar, keterlibatan dalam pembelajaran atau learning engagement. Kemudian isu yang lain adalah tentang pendidikan berwawasan karakter dalam pembelajaran ya, dalam rangka menyiapkan karakter siswa di level pendidikan dasar atau menengah. Kemudian Ibu dan Bapak yang keempat adalah pengembangan model-model pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan abad 21 ya. Kemudian yang lainnya adalah kajian atau evaluasi penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Selanjutnya tentang optimalisasi e-learning untuk pembelajaran. Kemudian tentang pengembangan bahan ajar interaktif berbasis sumber belajar terbuka berlisensi atau berlisensi terbuka. Ini adalah isu-isu penelitian yang dapat Ibu dan Bapak pilih karena nanti pada akhir penyelesaian TAPM ya, bahwa kelulusan Ibu dan Bapak itu salah satunya ditentukan oleh diterbitkan atau tidaknya artikel yang berdasar dari TAPM ya di jurnal bereputasi terakreditasi. Kalau sampai saat ini kita menyarankan paling tidak Sinta 1 sampai 4 ya. Dengan isu-isu penelitian ini, tren isu-isu penelitian ini kami harapkan atau kami sudah pertimbangkan akan menjadi mudah untuk diterbitkan karena pengelola-pengelola jurnal melihat bahwa ini adalah tren-tren isu-isu penelitian yang sedang tren dan diminati pada masa ini. Jadi ya, kami memilihkan isu-isu ini dengan tujuan nanti juga memudahkan Ibu dan Bapak untuk menerbitkan artikel di jurnal bereputasi dan terakreditasi. Semoga ini menjadi bahan pertimbangan Ibu dan Bapak dan mungkin disesuaikan dengan permasalahan yang Ibu dan Bapak hadapi seperti yang langkah-langkah yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Dian. Ibu dan Bapak, bagi teman-teman yang masih semester 4, tentunya sudah mempunyai draft proposal ya. Bagi yang sekarang masih atau mau ke semester 3, pembuatan draft proposal itu akan Ibu dan Bapak kerjakan pada saat Ibu dan Bapak mengambil mata kuliah yang belakangnya 5.300 ya. Itu ada studi mandiri, judulnya ada pengembangan proposal ya. Dan di situ ada terkaitnya itu dan seminar proposal. Jadi dalam tutorialnya itu Ibu dan Bapak selain mengembangkan proposal juga mempresentasikan draft proposalnya dengan maksud itu melatih Ibu dan Bapak untuk berpresentasi, melakukan presentasi sehingga nanti akan memperlancar Ibu dan Bapak pada saat Ibu dan Bapak melakukan GTR atau bimbingan TAPM residensial pertama yang merupakan seminar proposal ya. Jadi nanti mata kuliahnya mungkin namanya macam-macam di antara 3 prodi ini, tetapi di belakangnya itu 5.300, 5300 ya. Dalam mata kuliah ini Ibu dan Bapak akan mendapatkan modul dan panduan, dan modulnya itu tidak seperti modul mata kuliah biasa ya yang agak tebal. Modulnya itu sangat tipis, itu karena merupakan semacam panduan juga ya. Dan ada 3 buku-buku kecil yang merupakan panduan TAPM, panduan
bimbingan dan panduan. Saya agak lupa satu lagi. Kemudian nanti di kelas itu, Ibu dan Bapak semester 4 mungkin udah memahaminya, Ibu dan Bapak itu di kelas tutorial itu akan berbeda dengan kelas tutorial yang lainnya. Kalau di kelas tutorial yang lainnya kan minimal berkisar antara 15 sampai 20 orang. Tetapi di sana Ibu dan Bapak hanya 4 atau sampai 6 orang. Jadi dengan maksud demikian, Ibu dan Bapak mohon manfaatkan fasilitas pada waktu mengambil mata kuliah 5.300 bagi mahasiswa semester 3 ya, karena di situ kan sedikit mahasiswanya, dan diharapkan bantuan dari tutor itu optimal dan Ibu dan Bapak bisa mengembangkan draft proposalnya secara baik ya. Dan ini kan kita harapkan Ibu dan Bapak sudah memahami tahapan untuk mencari bagaimana mencari permasalahan dan merumuskan masalah, kemudian tadi juga disampaikan isu-isunya apa sehingga memudahkan semuanya. Nanti Ibu dan Bapak dalam pengembangan draft proposal itu seperti biasa sesinya sih 12 ya. Di situ ada diskusi, ada inisiasi, ada diskusi, ada tugas dan ada seminar proposal. Kemudian tugasnya diberikan pada sesi 4, sesi 7, sesi 10. Dan semuanya kalau dijadikan satu itu merupakan draft proposal penelitian TAPM ya. Jadi isi tugasnya itu biasanya ada 1 atau 2 soal ya, 2 atau 3 soal, dan itu semuanya itu mengacu kepada bab yang ada di draft proposal ya. Termasuk di situ ada daftar pustakanya. Jadi nanti produk akhir mata kuliah 5.300 itu draft proposal dan nilai UAS Ibu dan Bapak 100% dari tutorial, tidak ada ujian ya. Perlu mungkin mengingatkan kembali untuk Ibu dan Bapak semester 3 bahwa tutorial di program magister apa juga itu wajib ya. Wajib dua-duanya TAP, tutornya wajib, yang sinkronusnya wajib, yang to web ya, yang asinkronusnya, yang tutornya juga wajib. Nanti kalau sudah ada tatap mukanya wajib gitu ya. Dan itu terintegrasi antara 2 tutorial itu. Kemudian Ibu dan Bapak untuk teman-teman ini terutama semester 3 dan 4 ini mohon cakupan fokus penelitiannya itu bidang pendidikan dasar untuk MPDR ya. Jadi bukan pendidikan luar sekolah atau bukan manajemen pendidikan, hanya manajemen pendidikan bisa, tetapi manajemen pendidikan pada level pendidikan dasar. Kemudian untuk magister pendidikan bahasa Inggris dan matematika fokusnya adalah pendidikan menengah ya. Baik itu SMP ataupun SMA atau SLTA ya. Kemudian perlu kami tegaskan kembali dan ingatkan kembali bahwa penelitian yang Ibu dan Bapak kembangkan nanti bukanlah menggunakan metode penelitian tindakan kelas ataupun penelitian tindakan sekolah. Jadi tidak itu ya. Jadi yang lain. Boleh tadi yang disampaikan Bu Tian ya, boleh korelasional, boleh pengembangan, dan boleh komparatif ya, yang perbedaan ya. Kemudian Ibu dan Bapak nanti proposalnya diharapkan berbeda dengan S1. Kalau proposalnya itu kuantitatif, variabelnya itu lebih dari 2. Jadi variabelnya mungkin 3 ya. Ada sih beberapa orang yang 4 ya, silahkan, tetapi minimal 3. Kemudian kedalamannya kalau kualitatif itu kedalaman lebih dari S1, cuman kami ingatkan kalau kualitatif karena tadi kan ada kita mempertimbangkan logistik ya, waktu, tenaga, biaya, jadi pilih kualitatif yang memenuhi waktunya untuk magister pendidikan dasar, magister pendidikan, dan yang visible betul. Kemudian dan mengikuti metodenya betul. Jadi jadi bukan memilih kualitatif itu karena takut statistik, bukan begitu. Memilih kualitatif itu memang penyelesaian permasalahan itu harus dengan pendekatan
penelitian kualitatif. Kemudian memilih topik yang belum jenuh ya di prodinya. Nah, ini topik-topik jenuh ini nanti akan disampaikan secara khusus oleh prodi masing-masing melalui WA grupnya atau melalui penjelasan lain. Hanya untuk Magister Pendidikan Dasar menitip di sini pada kegiatan ini. Mohon izin Bu Endang dan Bu Juhana dari Magister Pendidikan Dasar menitip di sini, mungkin itu nggak lebih dari 1 slide, di mana diharapkan bahwa tidak lagi melakukan evaluasi kurikulum 2013 ya. Ini kan sudah lama. Tetapi misalnya kalau kurikulum Merdeka itu kan ini agak baru, silahkan. Kemudian hasil belajarnya itu kalau terpaksa memilih ranahnya kognitif, mohon untuk tidak lower order thinking. Jadi pilihlah yang tentang variabelnya itu tentang higher order thinking. Kemudian Ibu dan Bapak yang jenuh lainnya adalah tentang motivasi. Baik motivasi belajar maupun motivasi bekerja. Ya kan kalau guru kan yang bekerja, kan yang siswa yang belajar. Kemudian yang juga termasuk jenuh di Magister Pendidikan Dasar itu adalah tentang kinerja guru atau kompetensi guru yang secara umum. Jadi yang secara umum, tapi kalau nanti diperdalam lagi, kita melihat lagi dengan teori yang baru, misalnya itu kami persilahkan. Tetapi yang kinerja yang profesional, yang ada 4 itu sudah terlalu banyak ditempatkan. Kemudian untuk kepemimpinan, kalau secara umum tentang transformasional, kepemimpinan transformasional itu juga termasuk jenuh ya. Ya, tapi kalau mau melihat aspek apa dari transformasional itu silahkan. Nanti Ibu dan Bapak mungkin bisa melihat ke teorinya ya. Kemudian supervisi akademik juga itu sudah jenuh, kalau yang secara umum ya. Tetapi kalau nanti ada komponen-komponen dari supervisi akademik itu mungkin bisa dilihat. Ini contoh dari variabel jenuh di Magister Pendidikan Dasar. Tadi sudah saya sampaikan untuk Magister Pendidikan Bahasa Inggris akan disampaikan di WA grupnya. Kemudian untuk pendidikan bahasa matematik juga ya. Karena Magister Pendidikan Dasar kan kita nggak punya WA grup yang secara keseluruhan ya, mungkin disampaikan di sini. Ibu dan Bapak itu mungkin yang bisa kami sampaikan mengenai tren isu dan kaitannya dengan penelitian Ibu dan Bapak agar cocok dengan gaya selingkung dan ketentuan di Magister Pendidikan Dasar. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.